Berawal dari berdirinya vihara yang ada di seluruh Indonesia, tidak lepas dari bangsa-bangsa Cina yang melakukan migrasi. Dalam kacamata sejarah, menyebutkan bahwa orang-orang Cina merantau ke Indonesia, daerah pertama yang mereka kunjungi adalah Palembang. Dan satu alasan para perantau Cina datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah, dan kebanyakan mereka pergi ke Pulau Jawa. Sedangkan kedatangan orang-orang Cina ke Banten ini terjadi pada tahun 1652 atau sekitar abad 16. Walaupun tidak membawa pengaruh besar terhadap masyarakat Banten, hanya saja yang menjadi jejak sejarah orang-orang Cina di tanah Banten tersebut adalah Vihara Avalokitesvara. Secara administratif, Vihara Avalokitesvara berada di Desa Banten, Kampung Pamarican, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang. Dalam catatan sejarah, keberadaan Vihara Avalokitesvara ini mempunyai kisah menarik yang bermula dari kedatangan putri Tiongkok yang hijrah ke daratan Banten. Tujuan semula mereka sebenarnya adalah Surabaya, namun mereka kehabisan air minum. Rombongan terpaksa singgah di Banten. Banten saat itu dikuasai Syarif Hidayatullah. Ternyata kesaktian Jenderal Tiongkok itu dapat dikalahkan. Setelah kembali ke Tiongkok, jenderal itu menceritakan semua pengalamannya kepada Kaisar. Beberapa waktu kemudian, Kaisar mengundang Syarif Hidayatullah ke Tiongkok. Di Tiongkok, Kaisar menjajal ilmu tamunya. Sang Kaisar mengganjal perut putrinya dengan bantal, seperti kelihatan sedang hamil. Kemudian, Kaisar bertanya kepada Syarif Hidayatullah, "Coba tebak, sudah berapa bulan kandungan sang putri?" Lalu Syarif Hidayatullah menjawab, "Kalau tidak salah, Tuan Putri sedang hamil 4 bulan. Mendengar hal itu, Kaisar tertawa, dirinya akan yakin akan menang karena tebakan tamunya salah. Namun, muka Kaisar merah padam ketika Tuan Putri mengatakan kalau dirinya benar-benar hamil 4 bulan, seperti yang dikatakannya oleh Syarif Hidayatullah. Kaisar pun malu pada tamunya. Karena sangat malu, Kaisar pun mengusir Tuan Putri. Melihat ini, Syarif Hidayatullah merasa iba. Lalu beliau mengajak Tuan Putri ke Banten, kemudian dijadikan istrinya. Tidak ketinggalan, beliau juga membawa serta beberapa orang pengawal setiap Tuan Putri. Vihara yang termasuk dalam kawasan situs Banten Lama, yang konon dibangun sekitar tahun 1652 Masehi ini diberi nama Vihara Avalokitesvara. Nama vihara tersebut diambil dari nama salah seorang penganut Buddha, yaitu Bodhisattva Avalokitesvara, yang artinya mendengar suara dunia. Vihara ini termasuk yang salah satu tertua di Indonesia. Di Banten, Tuan Putri bersama sebagian pengawalnya memeluk agama Islam, dan sebagian lagi tetap memegang teguh agama leluhur mereka. Dan mereka yang non-muslim bersembayang di tepi pantai di tempat terbuka. Melihat ini, hati Tuan Putri merasa tersenyum. Ia memohon kepada suaminya agar membuatkan tempat ibadah yang layak untuk mereka. Demi istri tercinta, permintaan tersebut dikabulkan. Akhirnya dibangunlah sebuah tempat kecil seluas kurang lebih 200 meter persegi yang terletak di sebelah barat Masjid Agung, dengan catatan para penganutnya harus menyesuaikan diri dengan mereka yang beragama Islam. Tempat ibadah tersebut didirikan sekitar pada tahun 1652. Setelah dibongkar pada tahun 1774, mereka pun mendirikan rumah ibadah yang lebih besar, letaknya di tempat yang sekarang ini, dan berdirilah bangunan Vihara Avalokitesvara. Bagi masyarakat Banten sendiri, bangunan vihara ini tidak hanya sekedar menjadi bangunan bersejarah ataupun tempat peribadatan semata, tetapi juga sebagai simbol sebagaimana masyarakat lampau mampu mewariskan keharmonisan dalam menghadapi setiap perbedaan yang ada. Masyarakat Banten memang dikenal sebagai komunitas mayoritas muslim, namun keharmonisan beragama di kawasan Banten Lama ini terjalin sangat baik. Bahkan tak jarang penduduk yang tinggal di sekitar kawasan vihara ikut terlibat dan membantu ketika ada acara dan perayaan-perayaan di vihara. Contohnya seperti perayaan ulang tahun Buddha. Toleransi beragama dan keharmonisan hubungan antara umat Islam dan umat Buddha di kawasan Banten Lama juga dapat terpancar dari arsitektur bangunan Masjid Agung Banten Lama yang terletak tak jauh dari kawasan vihara.
Masjid Agung Banten Lama, yang juga adalah ikon Banten Lama, memiliki arsitektur bangunan yang bergaya Eropa Cina.